Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Innamal muradu bil ilmi fi hazihil mawatini al-ilmun nafi'u al-qahiru lil hawa al-qami'u lin nafsi wa zalika yata'ayyanu bid darurati li'anna kalam Allah ta'ala wa kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajallu min ayyuhmala ala ghairi hadza wal ilmu nafi'u huwa alladhi yusta'anu bihi ala ta'atillah wa yulzimukal makhafata minallah wal wuqufa ala hududillahi ta'ala wa huwa ilmul ma'rifati billahi ta'ala wa yashmilu ilman nafi'a al-ilmu billah wal ilmu bima amarallahu bihi iza kana ta'allumuhu lillahi ta'ala. Masih penjelasan dari ucapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Innamal muradu bil ilmi, hanya saja yang dimaksud dengan ilmu itu fi hazihil mawatini, pada ini tempat, al ilmun nafi'u, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ilmu, kalimat ilmu apabila ada dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab, maka yang dimaksud itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah al-qahiru lil hawa, yang mengalahkan hawa nafsu. Al-qahiru, yang mengalahkan. Asal makna al-qahir itu yang memaksa, dalam kurung mengalahkan. Yang mengalahkan bagi hawa nafsu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Al-qami'u lin nafsi, dan menekan bagi nafsunya. Wazalika, dan yang demikian itu yata'ayyanu, tertentu, bid-darurati, dengan mudah, li'anna kalam Allah wa kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajallu min ayyuhmala ala ghairi hadza. Karena bahwasanya kalam Allah dan kalam Rasulullah ajallu, sangat mulia, daripada ditanggungkan atas selain makna ini. Ajallu, lebih mulia, min ayyuhmala, daripada dihubungkan, ala gairi hadza, atas makna selain ini. Maksudnya, dalam Quran dan dalam hadis yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu bermanfaat. Kenapa? Karena lamun kada dimaknai ilmu yang bermanfaat, maka Quran dan hadis itu jadi hina. Al-Quran itu adalah kalamullah, hadis itu adalah kalamur Rasul, maha besar, sangat mulia. Sehingga dia tidak bisa
ditafsiri dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Wal ilmu nafi'u, dan bermula ilmu yang bermanfaat, walladzi yusta'anu bihi ala ta'atillah, dia yang diambil tolong atau dimanfaatkan dengannya ala ta'atillah, atas berbuat taat kepada Allah. Ilmu bermanfaat itu ilmu, dengan ilmu itu dia bisa berbuat taat lawan Allah. Ilmu fikih dia berbuat taat kepada Allah. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu apapun yang bisa membantu untuk taat kepada Allah, itu ilmu bermanfaat. Kalau ilmu fisika bisa membantu taat kepada Allah, maka ilmu fisika itu bermanfaat ngarannya. Ilmu biologi kalau dia bisa membantu untuk berbuat taat kepada Allah, maka dia ilmu bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Matematika, manfaatlah, ya. Dia bisa bermanfaat dengan ilmu matematika itu, dia bisa membagi harta warisan. Dia bisa belajar ilmu hisab, sehingga dengan hisab dia bisa mengetahui arah kiblat. Ya, maka ilmu matematika yang membawa kepada taat kepada Allah itu bermanfaat. Namanya ilmu bermanfaat. Belajar bahasa Jerman, ilmu manfaat lah, tergantung. Apakah bahasa Jerman ini bisa membantu taat lawan Allah? Kalau dia bisa membantu taat dengan bahasa Jerman, dia bisa dakwah kepada kelompok orang yang di Jerman, dakwah menyampaikan agama ini adalah taat kepada Allah, maka mempelajari bahasa Jerman itu adalah ilmu yang bermanfaat. Belajar elektronik, manfaatlah, itu tergantung. Apakah belajar elektronik ini membawa taat kepada Allah atau tidak? Ya. Aku dengan belajar ilmu elektronik ini bisa membaiki radio, bisa membaiki TV, bisa membaiki HV, lalu dengan hasilnya itu aku bisa menghidupi anak istriku, yang anak istriku itu menghidupinya hukumnya wajib, menafkahinya hukumnya wajib, itu perintah Allah. Mencari yang halal itu perintah Allah. Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Kata Nabi, mencari yang halal itu kewajiban atas setiap orang Islam. Dengan belajar ilmu elektronik, dia bisa mencari yang halal, dia bisa menafkahi anak dan istrinya. Maka mempelajari ilmu elektronik itu adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi padahkan dunia itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Makanya umum, is'alladzi yusta'anu bihi ala ta'atillah. Bila ilmu itu membantui untuk taat lawan Allah, bermanfaat. Wa yulzimukal makhafata, dan menetapkan engkau takutan minallah, dari Allah, itu bermanfaat. Walaupun secara pokok dulu yang bermanfaat itu adalah tauhid, fikih, tasawuf. Selebihnya ini membawa taat kada? Bila membawa taat bermanfaat. Ini membawa takutan kada lawan Allah? Iya, ini bermanfaat. Sekali lagi jangan sempit berpikir.
Makanya kayak mau ada orang melajari bahasa Inggris ini tergantung aja kita bahasa Inggrisnya bermanfaat membawa taat kada sekarang lawan kita. Kalau membawa taat, menolongi taat berarti bermanfaat. Ada orang deh, ilmu dunia aja tuh jar, kan salah memahami. Wal wuqufa, dan melazimi engkau bertahan ala hududillah, atas hukum-hukum Allah, atas aturan-aturan Allah. Bila ilmu itu membawa kita bertetap dalam aturan Allah, maka ilmu itu bermanfaat. Wa huwa ilmul ma'rifati billah. Nah, secara pokok ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmul ma'rifat billah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Bila ilmu itu mengenal Allah, bermanfaat. Apakah secara utuh yang disebut dengan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, atau ilmu lain tapi membawa mengenal Allah? Makanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat mengenal Allah lewat alam, mengenal Allah lewat ilmu matematika, mengenal Allah lewat ilmu fisika. Manfaatlah, manfaat. Orang jangan dikira belajar matematika itu kada ada hubungan lawan Allah. Salah ya. Allah Ta'ala aja sendiri melajari angka. Allah Ta'ala sendiri melajari angka. Dalam Quran selalu disebut Allah ada angka 7, ada angka genap, ada angka ganjil, ada angka-angka nang lain. Allah macam. Lalu mun bahasa orang sufi, ternyata seluruh ilmu itu menunjukkan membawa kepada ma'rifat. Bila ikam belajar bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris ikam bisa mengenal Allah, berarti ilmu bahasa Inggris ini bermanfaat. Dengan belajar ilmu tumbuh-tumbuhan, lalu mengenal Allah lewat tumbuh-tumbuhan, maka ilmu itu namanya bermanfaat. Ilmu yang membawa ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa yashmilul ilman nafi wa yashmilu ilman nafi'a al-ilm wa yashmilul ilmun nafi'u al-ilma billah, dan mencakup oleh ilmu yang bermanfaat itu al-ilma akan ilmu billah dengan Allah. Mencakup ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan tentang Allah, sifat 20. Itu pengetahuan langsung tentang Allah. Belajar sifat-sifat Allah, belajar tentang af'al Allah, belajar tentang nama-nama Allah, itu namanya billah. Langsung. Kita belajar sifat 20 itu kan belajar sifat Allah. Billah ngaran. Ya langsung berkaitan dengan Allah. Itu ilmu manfaat. Wal ilma bima amarallahu bihi, dan mengetahui dengan apa yang Allah perintahkan dengannya. Dan ilmu mengetahui perintah-perintah Allah, dalam kurung ilmu fikih. Itu ilmu manfaat. Belajar ilmu tentang perintah Allah. Apakah perintah Allah itu lewat halal dan haram,
Apakah perintah Allah itu lewat ini perintah, ini larangan Allah, itu namanya ilmu bermanfaat. Berarti ilmu fikih. Itu ilmu fikih. Nah, semuanya nang tadi itu menjadi ilmu bermanfaat iza kana ta'allumuhu lillahi ta'ala. Iza kana ta'allumuhu, apabila adalah belajarnya itu lillah, karena Allah. Sekali lagi, ilmu kita akan bermanfaat dan disebut ilmu nafi kalau belajarnya karena Allah. Kita belajar tauhid tapi belajarnya karena Allah, bukan bermanfaat. Kita belajar tasawuf tapi karena Allah, kada bermanfaat. Kita belajar ilmu fikih tapi kada karena Allah, kada bermanfaat. Nah, maka oleh para ulama ditelaah, kuncinya adalah nuntut ilmu karena Allah. Disitulah kemanfaatan ilmu dulu. Bila karena Allah, ilmu itu bermanfaat. Bukti bahwa ilmu itu bermanfaat di mana? Buktinya kita memakai. Belajar bauduk kita pakai. Manfaat tidak? Bermanfaat. Belajar sembahyang dipakai, bermanfaat. Belajar sunat sembahyang dipakai, bermanfaat ngarannya. Belajar sunat sembahyang dipakai, bermanfaat ngarannya. Tapi bila ilmu ini kada dipakai, berarti kada manfaat. Maka ketika seorang santri keluar dari pondok kada penyembahyang lagi, justru kada bagus, ini salah satu sebabnya mengajinya kada karena Allah. Itu dapat dipastikan dulu inya mengaji kada karena Allah. Kenapa? Bila mengaji kada karena Allah, kada bermanfaat. Nah, tinggal kita hari ini. Itu bahasa orang, ini ciri atau bahasa kerennya itu indikator. Bukti ilmu itu bermanfaat, kita kau makai. Kesatu. Yang kedua adalah bukti ilmu itu bermanfaat. Di samping kita kawa memakai, kita kawa mengajarkan. Berarti bermanfaat kada? Bermanfaat. Kita makai kawa, mengajarkan kawa, dipakai orang pulang, itu namanya bermanfaat. Selebihnya itu masalah keluasan manfaat. Bisi murid 3, kada apa-apa. Berarti ilmunya bermanfaat sudah, sekalipun nang bermanfaatnya itu belum banyak. Coba deh, kembisi murid saya 3 ini alim. Setelah 3 ini alim, lalu ini nang 3 ini bisi murid ratusan. Sumbernya dari mana? Dari kita. Berarti itu manfaat ilmu kita. Lah, jangan dikira orang murid sedikit itu kada bermanfaat. Kalau nang 3 ini memakai, apalagi nang 3 ini mengajarkan, banyak dipakai orang, itu ngarannya bermanfaat.
Intaha. Selesai perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Berikutnya waqala Ibnu Abbad ila akhir wallahu a'lam bishawab.